Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau share nastar kacang. Untuk resepnya ini terbaru ya teman-teman. Dan untuk hasilnya, beneran nastar kacangnya lebih enak, wangi dan juga lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya diayak supaya memastikan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya ada 100 gram butter dan margarin. Di sini aku mix ya teman-teman, boleh full menggunakan margarin saja. Selanjutnya ada 500 gram kacang tanah. Ini sudah saya oven, lalu kemudian ini saya chopper ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu kemudian 1/4 sendok teh vanili, ini supaya lebih wangi. Lalu kemudian 300 ml minyak sayur. Nah, untuk minyak sayurnya ini masukkan secara bertahap, lalu kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nah, jika butter dan margarinnya sudah tercampur dengan bahan yang lain, lalu kemudian masukkan sisa minyak sayurnya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Ini dia untuk adonan basahnya sudah tercampur rata dan untuk mixernya tidak digunakan. Lalu kemudian masukkan 600 gram tepung terigu, kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini dia untuk adonannya sudah tercampur rata ya teman-teman dan sudah kalis. Nah, jika dibentuk atau dipegang ini beneran sudah bagus ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan cetak. Siapkan plastik, lalu kemudian untuk adonannya ini aku tumpahkan semuanya ya teman-teman sekalian. Lalu kemudian ini dirapikan. Nah, ini menggunakan spatula kayak gini aja ya teman-teman. Lalu kemudian tutup dengan plastik. Dan ini kita gilas ya teman-teman. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk saya biasanya 1 cm ketebalannya ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk plastik atasnya kita buka, lalu kemudian untuk cetakannya di sini saya menggunakan cetakan love kayak gini ya teman-teman. Langsung aja kita tekan-tekan seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kemudian diangkat. Nah, untuk bagian atasnya juga sama ya teman-teman, yang gini ditekan. Lalu kemudian angkat. Nah, jika ada yang menempel di dalam cetakan, lalu kemudian dorong aja, jatuhkan ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kemudian siapkan loyang dan ini dirapikan ya teman-teman. Nah, supaya bentuknya nanti cantik dan bagus ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kemudian kita susun di atas loyang. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita panggang. Untuk ovennya di sini sudah saya panaskan kurang lebih sekitar 10 menit ya teman-teman. Kita masukkan kuenya sekaligus 2 loyang. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 60 menit dengan api atas bawah. Jangan lupa per 30 menitnya kita tukar posisi ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman untuk kuenya. Untuk ovennya juga sudah mati. Kemudian langsung saja dikeluarkan ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu sebelum kita oles telur ya teman-teman. Biasanya untuk olesan telur itu di awal ya teman-teman. Ini saya ganti olesan telurnya setelah matang kuenya ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti biasanya untuk kuenya dengan bahan campuran ada margarin atau butternya, itu biasanya retak ya teman-teman. Dan untuk hasilnya jadi kurang cantik. Untuk itu makanya kita oles setelah kuenya matang ya teman-teman. Nah, ini aku oles kurang lebih 2 kali ya teman-teman. Jika olesan pertama sudah agak kering, lalu kemudian kita double lagi, jadinya olesannya 2 kali. Dan untuk resep olesannya ini ada di deskripsi ya. Ini dia jika sudah selesai kita oles, kemudian kita panggang kembali kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit ya teman-teman. Dengan suhu 140 derajat. Jangan lupa dibalik ya teman-teman per setengah perjalanan kita memanggang. Nah, ini dia untuk kuenya sudah 20 menit ya teman-teman. Dan ini sudah matang. Nah, selanjutnya ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam toples.
Ini dia sudah dingin. Untuk kue kacangnya kita langsung aja masukkan ke dalam toples ya teman-teman. Untuk tampilannya ini beneran cantik, wanginya satu rumah ini wangi kue kacang ya teman-teman. Nah ini dia kue kacangnya. Untuk tampilannya cantik, mulus ya teman-teman, dan wanginya ini beneran enak banget. Untuk isian toples hari raya ini beneran enak banget, teman-teman harus cobain. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.